Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitra dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 26. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak PPT berikut. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, tentu kita harus mengetahui apa sih itu PPh pasal 26. Seperti yang teman-teman lihat, pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah penerapan dari asas sumber yang dianut dalam ketentuan pajak. Pada umumnya, PPh pasal 26 yaitu pemotongan PPh terhadap wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contohnya, usaha McD yaitu adalah usaha dari luar negeri, tapi membangun usaha di Indonesia, maka dikenakanlah pemotongan pajak PPh pasal 26. Karena memperoleh atau menghasilkan pendapatan di Indonesia, maka dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya, kriteria wajib pajak PPh 26. Ada dua kriteria wajib pajak luar negeri. Yang pertama ada individu. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, berada di Indonesia kurang dari 183 hari, tetapi memiliki bukti bahwa ia berminat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Yang ketiga, berada di Indonesia untuk bekerja, tetapi tidak memiliki bukti bahwa ia berminat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Nah, yang kedua, wajib pajak badan. Kriterianya yaitu yang pertama, tidak didirikan di Indonesia. Yang kedua, didirikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengurus atau tempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, didirikan di Indonesia, memiliki pengurus atau tempat kedudukan di Indonesia tetapi tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perhitungan PPh pasal 26. Perhitungan PPh pasal 26 itu berbeda-beda, tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, hadiah dan penghargaan. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto hadiah dan penghargaan. Yang kedua, bunga, dividen, royalti, dan imbalan lainnya. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang ketiga, biaya sewa dan pembayaran lain sehubung dengan penggunaan harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang keempat, penghasilan dari pengalihan hak atas harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari keuntungan neto. Yang kelima, penghasilan dari pekerja bebas. PPh pasal 26 dihitung neto dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu akuntansi pajak penghasilan pasal 26. Khusus untuk PPh pasal 26, apabila terjadi pembayaran dividen dan bunga yang ditunjukkan pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri yang bersifat final, tetapi juga perlu diperhatikan adanya perjanjian perpajakan dengan negara lain. Maka tarif yang umumnya dilakukan untuk PPh pasal 26 yaitu sebesar 20%. Haruslah diperlukan penyesuaian dengan tarif menurut perjanjian perpajakan IZAK T3. Dengan menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap wajib pajak luar negeri harus menunjukkan keterangan domisili dari kantor pajak negara asal. Secara umum, akuntansi komersial dan akuntansi pajak berkaitan dengan PPh pasal 26 tidak terdapat perbedaan perlakuan. Jadi, untuk perlakuan akuntansinya, akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan itu sama perlakuannya. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, contoh perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama, sebagai contoh, PT Dahana membayar premi asuransi kepada Nagayo Corporation Ltd sebesar 30 juta
dengan perkiraan penghasilan neto sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%. Jadi sudah ditentukan sebesar 50%. Perhitungan PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Dahana sama dengan 20% dikali 50% dikali 30 juta. Maaf saya lupa taruh sama dengan 3 juta. Jurnalnya yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama saat pemotongan PPh pasal 26. Jurnalnya di sebelah debit premi asuransi 30 juta, cash dan bank dia mengeluarkan uang sebesar 27 juta, PPh pasal 26 terutangnya yaitu 3 juta. Lalu pada saat penyetoran PPh pasal 26, yang pertama di sebelah debit PPh pasal 26 terutangnya yaitu 3 juta, kas dan ban yang dia keluarkan sebesar 3 juta. Kita masuk ke contoh kedua. Maike adalah karyawan asing dari perusahaan PT Dira Consult. Maike bertempat tinggal kurang dari 183 hari sesuai dengan kriteria yang kita baca dari tadi ya. Maike sudah beristri dan mempunyai seorang anak dalam bulan April 2018. Maike memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Jadi di sini gajinya dolar, jadi menggunakan kurs ya. Perhitungan PPh pasal 26-nya yang pertama itu penghasilan bruto berupa gaji sebulan. Jadi kita ubah US dollar dulu, US dollar ini ke rupiah, yaitu gaji Maike senilai 5.000 US dollar dikali 13.500 sama dengan 67.500. Jadi gaji Maike jika dirupiahkan yaitu 67.500. Terus untuk penerapan tarifnya yaitu 20% dikali 67.500 sama dengan 13.500. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Maike bulan April 2018 adalah senilai 13.500. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. PTA memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 20 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PTA ini sebesar 25% dikali pajak penghasilan kena pajaknya yaitu 20 miliar sama dengan 5 juta. Sehingga penghasilan BUT PTA setelah kena pajak menjadi sebesar 20 miliar dikurangi dengan 5 juta sama dengan 15 juta. Maka PPh 26 yang dikenakan pada PTA yaitu PPh 26 yang terutang 15 juta dikali dengan 20% sama dengan 3 juta. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 juta ini ditanamkan kembali ke Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Selanjutnya itu contoh keempat. Sebagai contoh, PTA memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat PTB yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2019 sebesar 2 miliar. Maka perhitungan PPh pasal 26 dari PTA tahun 2019 yaitu perkiraan penghasilan neto 50% dikali dengan 2 miliar sama dengan 1 miliar. PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali penghasilan neto sebesar 1 miliar sama dengan 200 juta. Sementara apabila PTA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar, PT Asuransi Raya mengikuti reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PTB, dengan membayarkan premi sebesar 1 miliar. Maka keuntungan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Pertama, perkiraan hasil neto 10% dari 1 miliar sama dengan 100 juta. Kemudian PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali dengan penghasilan neto 100 juta sama dengan 20 juta. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima atau contoh yang terakhir. Alan Addison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia.
Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina, serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Maka hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Untuk penyelesaiannya, PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali 25% saham dikali dengan 8 miliar sama dengan 400 juta bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan tersebut atau penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut atau jual belian wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila pihak perpajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari warga yang mempunyai tax treaty pada P3B dengan Indonesia atau tidak, sebab ketentuan tersebut pajaknya akan berbeda. Itulah materi PPh pasal 26 yang saya bawakan. Jika ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di tugas berikutnya.